pada hari ini 12 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk pada panitera mohon panggil dan hadirkan penggugat dan tergugat serta masing-masing kuasa hukum. Penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari Revika Apriani Pertiwi, SH, dan Dwi SH, serta Siran Mario SH. Baik, setelah memeriksa identitas kuasa hukum penggugat dan tergugat, kami meminta untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat memberikan surat kuasa ke depan untuk diperiksa. Baik, identitas para pihak sudah jelas dan sesuai dengan surat kuasa masing-masing. Baik, sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan persiapan sebagaimana pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan dilakukan untuk menjernihkan hal-hal yang jelas dan dalam gugatan, menentukan kelengkapan gugatan serta mengusahakan kemungkinan perdamaian antara para pihak. Baik, kepada penggugat melalui kuasanya, silakan jelaskan secara ringkas bahwa penggugat saudara. Baik, Yang Mulia, objek sengketa dalam perkara ini adalah putusan Bupati Suma nomor 140/137 tahun 2025 tanggal 10 April 2025 tentang pemberhentian kepala desa Kembang-Manis atas nama Arman Bunto. Penggugat merasa dirugikan secara material dan imaterial karena pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan asas-asas pemerintahan yang baik. Kami telah menempuh upaya administrasi melalui surat gugatan ke tanggal 20 April 2025, namun tidak pernah dijawab oleh tergugat. Oleh sebab itu, gugatan ini kami ajukan dalam tenggang waktu yang sah. Baik, kepada pihak tergugat dipersilakan memberikan tanggapan awal. Majelis telah memeriksa berkas gugatan dan menemukan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu identitas para pihak jelas, objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final. Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan. Dan demikian, gugatan dinyatakan lengkap dan dapat diajukan ke keputusan pokok perkara. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, apakah para pihak bersedia menempuh upaya damai? Kami tetap pada tetap yang benar. Baik, majelis mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai. Karena pemeriksaan persiapan telah selesai dan tidak ada hal yang perlu diperbaiki, maka sidang pemeriksaan pokok perkara ini akan dilaksanakan pada
dilanjutkan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat kepada penggugat melalui kuasanya. Silakan membacakan isi surat gugatan di hadapan sidang. Terima kasih Yang Mulia, izinkan kami membacakan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2025 yang telah kami daftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2025 dengan register perkara nomor 20-G/2025-DKL. Adapun isi gugatan kami adalah sebagai berikut. Surat gugatan tata usaha negara nomor 10/2005/DKL yang terhormat pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 2020 perihal gugatan pembatalan putusan Majelis Umum nomor 140 sampai 137 tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis, Kecamatan Bina Alas, Kabupaten Subang atas nama Almarhum Yatul tanggal 10 April 2025. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Subang tempat mengajukan di Talang Saling, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Satu, objek sengketa. Adapun objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Subang nomor 140 sampai 137 tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis, Kecamatan Bina Alas, Kabupaten Subang atas nama Almarhum Yatul tanggal 10 April 2025. Yang kedua, tenggang waktu gugatan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 10 April 2025, bahwa penggugat baru menerima dan mengetahui keputusan objek sengketa secara patut pada tanggal 23 April 2025, bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang petun sebagaimana telah diubah. Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan itu oleh yang bersangkutan. Oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima, maka gugatan ini diajukan tepat waktu dan memenuhi syarat formil. Kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa putusan dan menyaksikan perkara sengketa tata usaha negara nomor 10/G/2025 DKL. Kewenangan absolut berdasarkan pada pasal 50 Undang-Undang tahun pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang petun sebagaimana telah diubah, yaitu karena objek sengketa berupa putusan Bupati Subang nomor 140 sampai 137 tentang tahun 2005 merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sementara itu, kewenangan relatif berdasarkan pada pasal 6 ayat 2 Buku Petun, di mana tempat kedudukan penggugat Bupati Subang berada di Kabupaten Subang yang secara wilayah hukum masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Oleh karena itu, Petun Bengkulu adalah pengadilan yang berhak dan berwenang secara hukum untuk mengadili sengketa ini. Kepentingan hukum penggugat bahwa putusan objek sengketa telah menimbulkan kerugian dan mengancam kepentingan penggugat, yaitu memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kemang Manis, sehingga penggugat memiliki kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan pasal 53 ayat 1 Buku Petun. Posita atau alasan-alasan gugatan. Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan dalam dasar tuduhan asumsi pelanggaran berat, penyalahgunaan wewenang yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan daerah Kabupaten Subang tentang kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tergugat untuk memberhentikan penggugat adalah asumsi hasil pemeriksaan sepihak atau lapor yang tidak valid. Dasar tersebut tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang kuat sebagaimana persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf A UU keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar umumnya. Putusan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB, melanggar asas kecermatan. Tergugat dalam menerbitkan putusan objek sengketa diduga kuat untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan berimbang serta tidak membentuk panitia pemeriksaan yang independen sebagaimana diatur. Berikutnya melanggar asas keadilan dan hak bela diri bahwa sebelum SK pemberhentian diterbitkan, tergugat tidak memberikan hak yang cukup bagi penggugat untuk membela diri, memberikan klarifikasi untuk menanggapi tuduhan secara layak sehingga melanggar prinsip keadilan dan kesepakatan yang diingat. Berikutnya melanggar asas proporsionalitas bahwa sanksi berupa pemberhentian dalam jabatan kepala desa adalah sanksi terberat. Apabila benar terhadap pelanggaran sanksi tersebut tidak proporsional dengan jenis pelanggaran yang dituduhkan, tergugat harus berdasarkan pada hierarki saksi yang lebih ringan. Terlebih dahulu, misalnya teguran, tulisan atau sanksi administratif lainnya. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf B putusan objek sengketa harus dinyatakan batal karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Petitum atau permintaan. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pemerintah Usaha Negara Bengkulu agar berkenan mengajukan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal putusan Bupati Sleman nomor 140 sampai 137 tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Sleman atas nama Ahmad Minarto tanggal 10 April 2025. Berikutnya memerintahkan tergugat untuk mencabut putusan Bupati Sleman nomor 140 sampai 137 tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Sleman atas nama Ahmad Minarto tanggal 10 April 2025. Berikutnya, memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat martabat tergugat sebagai kepala desa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Sleman. Berikutnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Baik, karena gugatan telah diterima dan dibaca oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya. Majelis Hakim menganggap surat gugatan penggugat telah dibacakan dan dipahami oleh semua pihak. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat yang sudah mempelajarinya? Saudara yang mulia, kami sudah menerima dan mempelajarinya. Baik, selanjutnya giliran pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Apakah saudara hukum tergugat sudah siap menyampaikan jawaban secara tertulis pada hari ini? Izin yang mulia, kami memohon waktu selama terlebih untuk menyiapkan dan mengajukan jawaban secara tertulis. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara keberatan dengan permohonan waktu dari kuasa hukum tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Kepada Panitra, 1 minggu setelah hari ini tanggal berapa? Bagi yang mulia, 1 minggu setelah hari ini tanggal 26 November 2025. Majelis Hakim mengabulkan permohonan waktu dari kuasa hukum tergugat. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan jawaban gugatan tertulis dari pihak tergugat. Para pihak diminta hadir tepat waktu. Pada kuasa hukum tergugat, kami memintakan untuk menyerahkan salinan jawaban kepada kuasa hukum penggugat pada saat sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Dengan demikian, sidang perkara nomor 10/G/2025 PKL dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 10/G/2025 PKL atas nama penggugat Ahmad Minarto melawan Bupati Sleman selaku tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada panitera pengganti, periksa kembali kehadiran para pihak. Yang mulia, penggugat atau kuasa hukumnya hadir, tergugat atau kuasa hukumnya hadir. Baik, karena kedua belah pihak telah hadir, sidang dapat dilanjutkan. Baik, sesuai penetapan sidang yang lalu, agenda hari ini adalah jawaban gugatan dari pihak tergugat. Silakan serahkan salinan jawaban saudara kepada majelis
hakim dan kepada kuasa hukum penggugat. Baik, kepada pihak tergugat melalui kuasanya dipersilakan membacakan jawaban terhadap gugatan penggugat. Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan ini kami akan membacakan jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat Al-Mustafa pelaku kepada Desa Kembang Mandi sebagai kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Republik 2020 perihal jawaban tergugat atas gugatan penggugat perkara nomor 10/2025 kami yang menandatangani di bawah ini Revika Bramukti SHMA, Wijayati SHMA, Rizkyrat SHMA, kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerja agama, perangkat hukum, Revika Bramukti bidang partner hukum atau biro hukum Pemda Seluma. Bupati Seluma tempat kedudukan di Taman Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Alma Jumianto. Selanjutnya disebut penggugat dalam perkara tata usaha negara nomor 10/2025 sebagai berikut. Eksepsi, tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Jika tergugat berpendapat gugatan tidak diajukan melebihi 90 hari, eksepsi ini diajukan. Namun berdasarkan putusan, gugatan diterima tepat waktu sehingga eksepsi ini biasanya dikesampingkan. Jika ada kekurangan pihak yang seharusnya ikut digugat atau dalil penggugat, eksepsi ini diajukan. Dalam kasus ini tergugat diasumsikan sudah jelas. Oleh karena itu, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dalam menerima eksepsi tergugat jika diajukan. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Penolakan seluruh dalil gugatan, tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara eksplisit oleh tergugat. Tergugat membenarkan telah menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu keputusan Bupati Seluma nomor 137/140 tahun 2025 tanggal 10 April 2025 tentang pemberhentian kepala desa Kembang Mandi atas nama Alma Jumianto. Bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh tergugat selaku pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan daerah Kabupaten Seluma. Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah didasarkan pada fakta hukum yang valid dan alasan yang kuat, yaitu karena penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban kepala desa seperti penyalahgunaan anggaran atau pelanggaran sumpah jabatan. Bahwa sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan, tergugat telah melakukan prosedur yang benar dan sesuai dengan asas hukum pemerintahan yang baik. Antara lain, telah dibentuk tim pemeriksaan atau panitia penyelidikan yang berwenang, penggugat telah diberikan kesempatan untuk klarifikasi atau bela diri, telah menerima asumsi rekomendasi atau hasil pemerintahan dari BPD atau lembaga pengawas lainnya yang menyatakan penggugat layak dibuktikan. Oleh karena itu, keputusan objek sengketa adalah keputusan pun yang sah diterbitkan berdasarkan kewenangan prosedur dan substansi yang benar serta tidak melanggar APBD. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, juga memohon kepada majelis hakim pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalam berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, pilih salah satu jika eksepsi dan juga menerima eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menyatakan eksepsi penggugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atas tidak setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah putusan Bupati Seluma nomor 137/140 tahun 2025 tentang pemberhentian kepala desa Kembang Mandi Kecamatan Sumedang Alas, Kabupaten Seluma atas nama Alma Jumianto tanggal 10 April 2025. 3. Menggabung penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. 4. Kami kuasa hukum tidak Demikian jawaban yang kami berikan yang mulia. Kami mohon agar jawaban ini diterima dan dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis. Baik, jawaban tertulis dari tergugat telah dibacakan. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan jawaban dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Kuasa hukum penggugat setelah menerima jawaban tergugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat tersebut?
Ya yang mulia, kami akan menggunakan hak kami untuk menggunakan detik. Untuk itu, berapa lama waktu saudara butuhkan untuk menyiapkan dan mengajukan replik secara tertulis? Kami memohon waktu selama 1 minggu yang mulia. Panitra, 1 minggu ke depan hari dan tanggal berapa? Baik yang mulia, 1 minggu ke depan hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum penggugat untuk menyusun replik, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan waktu selama 1 minggu dari sekarang dan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan. Kepada kuasa hukum penggugat, kami perintahkan untuk menyerahkan salinan replik kepada kuasa hukum tergugat pada saat sidang berikutnya. Baik yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Kepada pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 10/G/2025/Petun.PK atas nama penggugat Ahmad Jumiatto melawan Bupati Seluma selaku tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat terhadap jawaban tergugat yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Pada panitera mengerti periksa kembali kehadiran Fatihah. Yang mulia, penggugat atau kuasa hukumnya hadir, tergugat atau kuasa hukumnya hadir. Sebelumnya, saudara, apakah saudara tetap pada pendirian saudara? Benar majelis, hakim saya tetap pada keberadaan saya menjadi hakim. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat silakan membacakan replik saudara untuk saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara sudah menerima salinan? Sudah menjadi hakim. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami membacakan replik penggugat terhadap jawaban tergugat secara berikut. Replik penggugat terhadap jawaban tergugat dalam perkara pasal pidana nomor 10/2025/PKN. Pada majelis hakim peradilan tata usaha yang kami selaku kuasa hukum tergugat mengajukan replik kepada tergugat sebagai berikut. Bahwa tergugat tetap pada seluruh hasil tergugat sebagaimana telah disebutkan di muka persidangan dan menyangka seluruh isi jawaban tergugat kecuali terhadap pemohon secara tegas tergugat akui. Tanggapan atas jawaban tergugat. Bantahan terhadap ekspresi tergugat, kewenangan absolut berarti tergugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa pihak kepala negara tidak berwenang memeriksa perkara putusan yang digugat merupakan kepala negara yang bersifat konkret peristiwa final menggunakan hukum bagi tergugat sehingga masuk dalam ruang lingkup pidana hukum. Eksepsi kadaluarsa 90 hari penggugat tetap berpendapat bahwa gugatan telah diberikan dalam waktu yang sah sebab penggugat telah menjalani dengan putusan tersebut pada tanggal 18 dan gugatan diletakkan pada tanggal 25 sehingga masih dalam 120 hari itu sebagaimana pasal 55 hukum itu. Berdasarkan pendapat pokok perkara, tergugat menyatakan bahwa putusan diberikan sesuai prosedur. Tergugat menegaskan bahwa putusan tersebut disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu isi sesuai itu. Tergugat menyatakan telah melakukan verifikasi penelitian dan peninjauan. Penggugat menegaskan bahwa prosedur tersebut tidak dilakukan secara benar dan tidak memenuhi asas-asas prinsip. Penggeledahan yang baik KUPB terhadap asas perlindungan hukum, asas keselamatan, asas tidak menyalahgunakan asas keterbukaan. Penggugat menyatakan putusan tersebut dengan membuat cerita ahli bahwa putusan tersebut diberikan hak penggugat sehingga memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan. Berikut atau replik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh eksepsi tergugat, menyatakan seluruh dalil jawaban tergugat tidak diterima atau ditolak sebelumnya, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan batal putusan berdasar negara atau sengketa,
mewajibkan tergugat mencabut putusan tersebut dan merehabilitasi hak penggugat. Berikutnya, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebelumnya. Baiklah, karena replik sudah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat, untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik? Ya, menjadi sidang ini akan mengajukan duplik. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan duplik? Panitra terhitung sejak hari ini 1 minggu ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 ya mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun duplik, majelis hakim memutuskan untuk memberikan waktu selama 1 minggu dari sekarang dan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat dan pembuktian dari penggugat dan tergugat kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 10-G-2025 PKL pada hari ini Rabu 10 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan duplik oleh tergugat. Sebelumnya, saudara, apakah saudara tetap pada pendirian saudara? Benar, majelis hakim, saya tetap pada gugatan saya. Saudara tergugat, apakah saudara tetap pada pendirian saudara? Saya tetap pada pendirian saya, majelis hakim. Baik, silakan saudara kuasa hukum tergugat membacakan duplik saudara. Sebelumnya, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan duplik dari pihak tergugat? Sudah, majelis hakim. Baik, yang mulai saya akan membacakannya. Tergugat terhadap PP penggugat dalam perkara tata usaha negara nomor 10/G/2025 PKL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tempat dengan hormat, kami selaku kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan duplik terhadap replik penggugat sebagai berikut. Bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil jawabannya telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya dan menolak seluruh dalil dan replik penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas tergugat akui. Menanggapi tanggapan penggugat atas eksepsi tergugat, eksepsi kewenangan absolut atau relatif, penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara. Terhadap dalil ini, tergugat menolak sepenuhnya karena objek sengketa bukan merupakan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Betul sebab tidak memenuhi unsur bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan internal, bersifat administratif dan tidak ditujukan khusus kepada tergugat. Eksepsi tengah waktu 90 hari. Tergugat menyatakan penggugatnya masih dalam batas waktu. Tergugat menolak dalil tersebut sebab 1. Penggugat telah mengetahui atau seharusnya mengetahui keputusan objek sengketa. 2. Gugatan baru diajukan setelah melewati 90 hari sehingga gugatan kadaluarsa. Oleh karena itu, eksepsi ini tetap harus diterima dan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Seluruh eksepsi penggugat dalam repliknya tidak berdasar hukum dan tergugat tetap memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. Penggugat dalam replik menuduh bahwa prosedur penerbitan keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat menolak dalil tersebut karena keputusan diterbitkan sesuai kewenangan atribusi berdasarkan peraturan yang menjadi dasar wewenang. Proses administrasi telah melalui verifikasi, penelitian, dan kajian secara lengkap dan sah. Tidak ada pelanggaran AUPD sebagaimana dituduhkan penggugat. Dalil penggugat mengenai pelanggaran asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang adalah dalil yang tidak berdasar. Tergugat menegaskan kembali bahwa keputusan tidak diajukan kepada penggugat. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek keputusan. Kerugian yang diklaim penggugat bersifat asumtif, bukan akibat hukum langsung dari keputusan. Karena itu gugatan penggugat tidak memenuhi syarat. Kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan lagi mengenai duplik yang diajukan oleh tergugat? Tidak ada lagi yang akan kami sampaikan dalam tahap surat menyurat ini yang mulia. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis. Kuasa hukum tergugat? Cukup, ya. Dengan telah diserahkannya duplik dari tergugat, maka tahap surat menyurat dalam pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai. Agenda persidangan selanjutnya adalah
Panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Baik yang mulia, 7 hari ke depan hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 yang mulia. Majelis Hakim menetapkan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda penyerahan alat bukti tertulis dari penggugat dan tergugat. Kedua belah pihak diinstruksikan agar pada sidang berikutnya sudah membawa alat bukti asli dan fotokopi yang telah dilegalisir serta dipersiapkan daftar saksi. Baik, yang mulia. Dengan demikian sidang perkara nomor 10/G/2005/Petun.BKL dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 10/G/2005/Petun.BKL atas nama penggugat Ahmad Jumiarto melawan Bupati Slumas selaku tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian alat bukti dari pihak penggugat. Baik, sesuai penetapan sidang yang lalu, agenda hari ini adalah tahap pembuktian yang diawali dengan penyerahan dan pemeriksaan alat bukti surat dari kedua belah pihak. Kami mulai dari pihak penggugat. Sesuai dengan pasal 107 dan pasal 108 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, hari ini diberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan dan membuktikan alat bukti surat serta saksi-saksi yang mendukung dalil gugatannya. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan menyampaikan dan menyerahkan alat bukti yang akan diajukan. Siap yang mulia, kami telah menyiapkan daftar bukti surat dan menyerahkan bukti-bukti surat dalam bentuk asli, fotokopi yang telah dicocokkan serta telah dilegalisir sesuai ketentuan. Silakan serahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum tergugat. Silakan bacakan. Baik yang mulia. Bukti P1 bentuk surat SK atau surat izin yang digugat objek sengketa SK Bupati semua nomor 20 tahun 2005 tentang pencabutan izin usaha pertambangan Ahmad Jumiarto. Bukti P2 fotokopi permohonan izin surat keberatan dari penggugat surat keputusan penggugat SK objek sengketa terbit menunjukkan upaya permohonan yang ditolak atau dicabut. Bukti P3 fotokopi tanda terima dari instansi tergugat bukti formal bahwa surat P2 telah diterima resmi oleh kantor bupati dinas terkait. Bukti P4 fotokopi izin awal atau dasar usaha penggugat izin awal yang dimiliki penggugat IMB TDP atau sertifikat untuk menunjukkan kedudukan hukum legal standing penggugat sebelum terbitnya SK yang dicabut. Bukti P1. Bukti P5 fotokopi laporan hasil verifikasi laporan verifikasi teknis dokumen dari dinas teknis DLH atau dinas SDM yang mendukung posisi penggugat untuk menunjukkan bahwa penggugat telah memenuhi syarat. Bukti P6 fotokopi akta pendirian perusahaan atau profil usaha bukti formal tentang eksistensi badan usaha atau pekerjaan wira swasta penggugat untuk menunjukkan adanya kerugian aktual. Bukti P7 fotokopi surat teguran atau peringatan dari tergugat jika ada. Surat resmi yang mewakili pihak tergugat yang dapat menunjukkan adanya cacat prosedural dalam penerbitan SK objek sengketa. Bukti P8 fotokopi keputusan materi gubernur yang lebih tinggi peraturan atau keputusan dari hierarki di atas bupati yang bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan tergugat dalam menerbitkan SK P1. Bukti P9 fotokopi surat pemberitahuan kepala pihak ketiga bukti korespondensi bahwa penggugat telah melakukan kewajiban atau tindakan yang relevan dengan izinnya pada pihak lain. Misalnya kontrak kerjasama menunjukkan dampak dari SK tergugat. Di P10 fotokopi bukti pembayaran pajak atau restitusi daerah bahwa penggugat telah memenuhi kewajiban finansialnya kepada pemerintah daerah yang membantah alasan tergugat mencabut izin karena buat prestasi. Terima kasih. Panitra mohon catat dan beri tanda bukti. Baik yang mulia, telah dicatat sebagai bukti P1 sampai dengan P10. Baik, apakah semua bukti
ini telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya? Benar yang mulia, semua bukti telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan kami siap menunjukkan aslinya. Yang mulia, kami telah menyerahkan bandel bukti surat P1 sampai P10. Kami mohon izin untuk menjelaskan secara singkat relevansi bukti P1. Silakan. Bukti P1 adalah fotokopi surat keputusan nomor 30 tahun 2025 tentang pemberhentian atau perubahan status yang diterbitkan oleh Bupati Semua. Dan inilah objek sengketa yang kami gugat yang mulia. Baik, majelis telah menerima salinan objek sengketa ini. Kuasa hukum menggugat pada bukti P3 yaitu surat permohonan keberatan administratif saudara. Mengapa surat ini ditunjukkan kepada sekretaris daerah bukan langsung kepada bupati? Mohon izin yang mulia, berdasarkan SOP di pemerintahan Kabupaten Semua, surat keberatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian atau perizinan diarahkan melalui sekretaris daerah sebagai pejabat yang mengkoordinasi administrasi. Saudara kuasa hukum penggugat mohon lihat bukti P5 yang merupakan dokumen rapat. Di sana disebutkan bahwa penggugat hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Apa hubungan notulen rapat tersebut dengan dikeluarkannya SK objek sengketa? Padahal rapat tersebut dilaksanakan 3 bulan sebelum SK terbit. Baik yang mulia hakim anggota 1, notulen P5 kami ajukan untuk menunjukkan bahwa sebelumnya penggugat masih aktif dan berhak atas misal tunjangan atau jabatan yang kemudian dicabut melalui SK objek sengketa. Dokumen ini membuktikan adanya kerugian yang timbul seketika akibat SK tergugat. Kuasa hukum penggugat bukti P8 adalah cetakan screenshot email. Apakah saudara bisa menjamin keaslian dan keabsahan alat bukti elektronik ini? Apakah saudara memiliki salinan cetak yang dilegalisir oleh pihak terkait? Yang mulia hakim anggota 2, kami menjamin keasliannya dan kami sudah mencocokkan dengan tampilan dan nilai asli. Jika bersedia menghadirkan ahli forensik digital jika majelis memerlukannya. Bukti ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi resmi sebelum gugatan didaftarkan. Kuasa hukum tergugat, silakan. Apakah saudara memiliki pertanyaan atau sanggahan formal terkait alat bukti yang diajukan oleh penggugat? Terima kasih yang mulia ketua. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk kuasa hukum penggugat. Yang pertama, kuasa hukum penggugat pada bukti P2 yaitu tulis tanggal kadaluarsa pada bulan Maret 2025, sedangkan SK objek sengketa P1 diterbitkan pada bulan Mei 2025. Bukankah ini menunjukkan bahwa dokumen data penggugat memang sudah tidak berlaku saat SK tersebut? Mohon izin yang mulia, kami membantah itu. Bukti P2 memang masa berlakunya harus diperpanjang. Namun penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan pada bulan April sebagaimana tertera pada bukti P9. Justru tergugat menerbitkan SK tanpa memproses permohonan perpanjangan tersebut. Pertanyaan kedua, kuasa hukum penggugat pada bukti P4, apakah saudara dapat menjamin bahwa dokumen tersebut tidak direkayasa karena format penomoran di dalamnya tidak sesuai dengan format penomoran sesuai surat pendidikan kami? Kami menjamin keasliannya dan kami mendapatkannya dari sumber arsip penggugat sendiri. Jika tergugat meragukan, silakan hadirkan saksi ahli yang relevan untuk membantahnya pada sidang pembuktian saudara. Pertanyaan dan sanggahan dicatat. Majelis hakim akan menilai kekuatan pembuktiannya. Kuasa hukum tergugat, apakah ada sanggahan formal lain? Cukup yang mulia, kami akan menyajikan bukti kami sendiri. Baik, alat bukti surat dari penggugat P1 sampai P10 telah selesai diperiksa. Selanjutnya, kesempatan akan diberikan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti pada sidang berikutnya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti surat tergugat. Kuasa hukum tergugat, silakan serahkan alat bukti saudara. Panitra, 7 hari setelah hari ini tanggal berapa? Baik yang mulia, 7 hari setelah hari ini adalah tanggal 24 Desember 2025 yang mulia.
Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Para pihak diminta hadir tepat waktu dan membawa bukti yang diperlukan. Dengan demikian, sidang pemeriksaan alat bukti penggugat kami nyatakan tertunda. Sidang perkara nomor 10/G/2025 PKL atas nama penggugat Ahmad Juniarto melawan Bupati Suma selaku tergugat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Sesuai dengan pasal 107 dan 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hari ini majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti surat yang mendukung jawaban dan dupliknya. Pada kuasa hukum tergugat dipersilakan menyampaikan daftar alat bukti. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak tergugat akan mengajukan alat bukti surat yang kami beri tanda bukti C1 sampai dengan bukti T12 sebagai berikut. T1 fotokopi keputusan atas dasar hukum izin yang diterbitkan sebelumnya. Bukti bahwa tergugat pernah menerbitkan izin kepada penggugat. T2 fotokopi peraturan daerah atau peraturan bupati terkait peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan. Tergugat untuk mencabut atau mengubah izin ini menunjukkan legalitas kewenangan tergugat. T3 laporan hasil pemeriksaan khusus LHPK atau audit internal bukti utama. Dokumen yang memuat temuan dan rekomendasi dari tim internal tergugat mengenai pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh tergugat. T4 fotokopi berita acara pemeriksaan BAP lapangan BAP yang dibuat oleh petugas lapangan misal Satpol PP atau dinas teknis yang memuatkan temuan pelanggaran penggugat di lapangan. T5 fotokopi surat panggilan klarifikasi kepada penggugat bukti bahwa tergugat telah memanggil penggugat untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi sebelum keputusan majelis sekretaris tergugat. T6 fotokopi surat peringatan SP1 kepada penggugat bukti bahwa tergugat telah memberikan peringatan atas ketidakpatuhan penggugat. T7 fotokopi surat peringatan 2 SP2 kepada penggugat bukti peringatan kedua yang diberikan menunjukkan bahwa tindakan tergugat sudah bertahap dan tidak serta-merta. T8 fotokopi notulen rapat tim koordinasi internal bukti notulen rapat internal tergugat dan memeriksa untuk menerbitkan SK objek sengketa. T9 fotokopi surat edaran internal terkait prosedur penerbitan SK bukti bahwa prosedur internal tergugat SK objek sengketa. T10 fotokopi petunjuk teknis bisnis atau standar operasional prosedur SOP dokumen teknis yang menunjukkan bahwa tindakan administrasi yang diambil oleh tergugat telah sesuai dengan standar yang berlaku. T11 fotokopi bukti penyampaian atau pengumuman SK objek sengketa bukti bahwa SK P1 telah disampaikan secara palsu kepada penggugat termasuk tanda terima atau eksekusi kiriman. T12 fotokopi surat jawaban tergugat atas keberatan administrasi penggugat jika penggugat mengajukan upaya administrasi ini adalah bukti jawaban tergugat yang memperkuat dasar umum SK yang digugat. Silakan disepakati. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan bukti dari tergugat? Sudah yang mulia. Kuasa hukum tergugat mohon jelaskan secara singkat relevansi bukti T3 apa itu laporan hasil pemeriksaan khusus LHPK yang saudara ajukan. Yang mulia, bukti T3 adalah inti dari dasar penertiban SK objek sengketa P1. LHPK ini adalah hasil audit internal tim tergugat yang menemukan adanya pelanggaran berat atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh penggugat sehingga SK pencabutan izin harus dikeluarkan. Kuasa hukum tergugat mohon fokus pada bukti T3 tersebut. Pada halaman 5 poin 3 disebutkan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban. Kapan persisnya penggugat diberi peringatan tertulis mengenai pelanggaran ini sebelum LHPK ini dibuat? Yang mulia Hakim Anggota 1, peringatan tertulis kami berikan sebanyak 2 kali, terlampir dalam bukti T6 dan T7 yang masing-masing tertanggal 14 Mei 2025. LHPK ini disusun karena penggugat mengabaikan 2 peringatan tersebut. Kuasa hukum tergugat pada bukti T10 yaitu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024. Apakah Peraturan Bupati ini sudah diundangkan dan disebarluaskan secara patut sehingga penggugat dianggap mengetahui adanya peraturan tersebut dan patuh pada ketentuan itu?
Ya yang mulia hakim anggota dua, bukti T10 telah dicantumkan dalam berita daerah Kabupaten Seluma dan disosialisasi melalui resmi sebagaimana dibuktikan dengan bukti T11. Penggugat seharusnya mengetahui peraturan tersebut. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara memiliki sanggahan atau pertanyaan terkait alat bukti yang diajukan oleh tergugat? Silakan. Terima kasih yang mulia ketua. Kami memiliki pertanyaan untuk kuasa hukum tergugat, khususnya terkait bukti T3 dan T6. Pertanyaan pertama, kuasa hukum tergugat mengenai bukti T3 LHPK, siapakah tim yang melakukan pemeriksaan khusus tersebut? Dan apakah penggugat pernah dipanggil atau diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum LHPK tersebut rampung dan dijadikan dasar penerbitan SK? Tim pemeriksaan adalah dari Dinas Inspektorat Daerah dan sudah sesuai prosedur mengenai pemanggilan penggugat. Sudah kami panggil secara patut sebanyak 1 kali melalui surat panggilan. Terlampir sebagai bukti terima, namun penggugat hampir tidak hadir. Pertanyaan kedua, mengenai bukti T6 dan T7 surat peringatan. Apakah surat peringatan tersebut mencantumkan secara jelas dan spesifik batas waktu dan sanksi yang akan diterima penggugat jika tidak dipatuhi? Kami melihat bahwa batas waktu yang diberikan singkat dan tidak profesional. Surat peringatan tersebut sudah jelas dan mengacu pada pasal Peraturan Bupati T10. Batas waktu yang diberikan sudah wajar dan sesuai dengan tingkat kedaruratan pelanggaran yang dilakukan penggugat. Cukup. Sanggahan dan bantahan kuasa hukum penggugat dicatat. Majelis hakim menilai apakah prosedur penerbitan SK objek sengketa sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Kuasa hukum tergugat, apakah ada lagi alat bukti surat yang ingin saudara jelaskan? Cukup yang mulia, kami anggap semua bukti surat telah dijelaskan dan diserahkan. Baik, dari pemeriksaan ini majelis mencatat bahwa tergugat mengajukan 12 alat bukti surat yang sebagian besar merupakan dokumen administratif internal pemerintahan. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian akan dilakukan dalam musyawarah majelis. Kami juga mencatat tidak adanya klarifikasi tertulis kepada penggugat sebelum keputusan diterbitkan. Dan bahwa dasar pemberhentian bersifat etik bukan pelanggaran hukum pidana. Catatan majelis hakim disetujui. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 31 Desember dengan agenda kesimpulan para pihak diminta hadir tepat waktu. Sidang pembuktian alat bukti dari pihak tergugat kami nyatakan selesai. Sidang perkara nomor 10/T/2025/Petun/PKL atas nama penggugat Alma Julianto melawan Bupati Seluma selaku tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak atas seluruh hasil pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Kedua belah pihak telah diberikan waktu untuk menyusun kesimpulan tertulis. Sidang hari ini adalah untuk memastikan kesimpulan tersebut telah diterima secara resmi dan dibacakan secara ringkas oleh masing-masing pihak. Kami persilakan pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulannya. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan kesimpulan tertulis atas seluruh persidangan ini? Siap yang mulia, kami telah menyiapkan kesimpulan dan menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum tergugat. Silakan serahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan kesimpulan tertulis? Siap yang mulia, kami telah menyiapkan kesimpulan dan menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum penggugat. Silakan serahkan kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat.
pihak telah diterima oleh majelis. Dengan diterimanya kesimpulan ini, maka tahap pemeriksaan sengketa dalam persidangan dinyatakan selesai. Majelis akan bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan dalam perkara ini. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Januari 2026 dengan agenda tunggal pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali. Sidang hari ini ditunda. Nomor 10/G/2025 DCPKL atas nama penggugat Ahmad Juniarto melawan Bupati Sumak selaku tergugat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis telah bermusyawarah dengan seksama terhadap perkara ini berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, keterangan saksi serta kesimpulan para pihak. Pada hari ini majelis akan membacakan amar putusan secara terbuka untuk umum. Perkara ini diajukan oleh penggugat Ahmad Juniarto Kepala Desa Lemong Manis melalui kuasa hukum Dr. Muhammad Zulfikri Faruk SHMH dan Jopanda melawan tergugat Bupati Seluma atas diterbitkan keputusan Bupati Seluma nomor 140/137 tahun 2025 tanggal 10 April 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Lemong Manis atas nama Ahmad Juniarto. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 10/G/2025 Bengkulu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang 1. Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa surat keputusan SK Bupati Seluma nomor 30 tahun 2025 objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB dan cacat prosedur serta menimbulkan kerugian bagi penggugat. 2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi keberatan yang diajukan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah memenuhi syarat formal dan diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga eksepsi tergugat haruslah ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan oleh pokok perkara. 3. Menimbang bahwa telah meneliti bukti surat P1 sampai P10 dari penggugat, bukti surat T1 sampai T12 dari tergugat, serta mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan ahli, ditemukan fakta hukum sebagai berikut. 1. Fakta bahwa penggugat Ahmad Juniarto adalah pemegang izin atau subjek hukum yang sah sebelum SK objek sengketa diterbitkan sebagaimana dibuktikan oleh P4. 2. Fakta bahwa penerbitan SK objek sengketa didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan kasus LHPK bukti T3 yang disusun tanpa adanya keterlibatan aktif atau hak klarifikasi yang memadai kepada penggugat. 4. Menimbang bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah prosedur yang ditempuh tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. 5. Menimbang bahwa LHPK bukti T3 yang dijadikan dasar penerbitan SK objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 April 2025, sementara bukti T6 dan T7 surat peringatan menunjukkan adanya batas waktu yang terlalu singkat bagi penggugat untuk memperbaiki pelanggaran sebelum sanksi pencabutan izin diterbitkan. 6. Menimbang bahwa ketentuan hukum mewajibkan pejabat administrasi memberikan kesempatan yang cukup kepada pihak yang dirugikan untuk membela kepentingannya. Tindakan tergugat yang terburu-buru dalam menerbitkan SK objek sengketa, walaupun didasari adanya pelanggaran, telah mengabaikan hak-hak prosedural penggugat. 7. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan Bupati Seluma nomor 30 tahun 2025 tentang objek sengketa mengandung cacat prosedur dan substansial. 8. Menimbang bahwa terbukti pula
karena terdapat saksi yang lebih ringan yang dapat diterapkan terlebih dahulu sehingga melanggar asas proporsionalitas. 9. Menimbang bahwa dengan adanya cacat prosedur dan pelanggaran AUPB SK objek sengketa terbukti sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah. 10. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan dikabulkan, maka tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara. 11. Berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim sampai pada amar putusan sebagai berikut. Mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Seluma nomor 30 tahun 2025 tentang pencabutan SK Kepala Desa dan tanggal SK 10 April 2025 yang diterbitkan oleh tergugat. 3. Mewajibkan tergugat Bupati Seluma untuk mencabut surat keputusan Bupati Seluma nomor 30 tahun 2025 tentang pencabutan SK Kepala Desa dan tanggal SK 10 April 2025. 4. Memerintahkan tergugat untuk merehabilitas dan mengembalikan hak tergugat yaitu almarhum Miarto seperti keadaan semula sebelum surat putusan sengketa diterbitkan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berjumlah Rp450.000. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026 oleh kami dalam Spinta SHMH selaku Ketua Majelis, Rati Agustadawu SHMH dan Okta Yudi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sakila Umara SHMH sebagai panitera dan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari. Apakah saudara menyatakan berpikir? Kami menyatakan berpikir. Sidang pembacaan putusan dalam perkara nomor 10/2025/PKL kami menyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas kerjasama dan kehadiran para pihak.